Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Kemudian yang saya hormati Bapak dosen Pemerintahan Desa dan Kelurahan kelas C1 Pak Joni. Terima kasih saya ucapkan telah memberikan tugas pembuatan video kreatif yang alhamdulillah bisa saya selesaikan tepat pada waktunya. Baik, sebelum memulai penjelasan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Wiguna, NIM D1A 021218. Mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan kelas C1 yang saat ini sedang menempuh semester 3 pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa undang-undang itu bisa dikatakan sejajar dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa kita sebut dengan Perpu. Dalam tatanan dan struktur perundang-undangan, kehadiran Perpu sebenarnya telah diatur dan diakui dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Perpu tertera dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi kedudukan Perpu dijelaskan secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat 1. Hierarki Perpu memiliki kedudukan yang disejajarkan dengan undang-undang. Konsekuensinya, materi muatan peraturan perundang-undangan sama dengan materi muatan undang-undang. Hadirnya Perpu sendiri didukung dengan situasi atau keadaan yang tidak normal, yang pada tahapannya hanya berlaku untuk jangka waktu yang terbatas dan haruslah mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan. Jika tidak mendapatkan persetujuan, peraturan pemerintah tersebut harus dicabut. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam pasal 22 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Hadirnya Perpu yang dilandasi dengan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya merupakan hal yang penting dan perlu dipertimbangkan, mengingat dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sangat dimungkinkan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan. Kemudian penjelasan yang saya sampaikan berikutnya yaitu bagaimana eksistensi peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. Sedikit saya jelaskan, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD. Apabila peraturan desa dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka peraturan desa juga termasuk peraturan perundang-undangan, karena ciri-ciri yang melekat pada peraturan perundang-undangan melekat pula pada peraturan desa seperti bersifat tertulis, kemudian dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini ada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kemudian yang terakhir yaitu bersifat umum dan abstrak. Jadi penegasan kedudukan peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan juga terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hal ini berarti peraturan desa dibentuk oleh kepala desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa sebagai pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan karena keterbatasan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Apabila ada salah kata atau pengucapan dalam kalimat yang tidak saya sengaja, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.